Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak bagaimana kabarnya? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, maka dari itu kita akan menyiapkan kembali. Semoga nanti kita mendapatkan tambahan kuota sehingga sampai nanti 100% siswa boleh masuk ke sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan PTM dan administrasinya yang nanti itu akan sangat penting dalam rangka nanti penilaian sekolah oleh dinas terkait, sehingga nanti apakah akan diberikan izin lanjutan ataupun tidak seperti itu. Nah, langsung saja untuk PTM yang tahap 2, PTM terbatas tahap 2 besok, beberapa administrasinya dan nanti yang perlu dilakukan oleh siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, nanti guru akan menginvite kalian ke dalam kelas PTM. Di sini kalian bisa melihat ya, ada kelas di dalam aplikasi Microsoft Teams kalian. Misalkan di sini saya masuk di kelas PTM 10 IPS 1. Nah, nanti tinggal dibuka pada channel general atau channel umum. Di situ nanti ada beberapa kuesioner yang harus diisi secara harian. Yang pertama adalah presensi pagi, yang kedua adalah aktivitas siswa, dan yang ketiga adalah presensi kepulangan. Nah, maka dari itu kita langsung aja apa aja di masing-masing form itu. Kita buka dulu untuk presensi paginya. Presensi pagi ya, nanti tampilan formnya seperti ini. Nah, nanti ada kalian ikut di shift mana. Kalau di surat edaran yang kemarin sudah dibagikan, nanti di absen 1 sampai 18 ikut pada shift pagi, dan absen 19 sampai 36 itu nanti ikut di shift siang. Misal saya di shift pagi, terus tadi kelas saya ada 10 IPS 1 misalkan, terus kita pilih nama, misalkan namanya adalah Muhammad Farhan Riyadi. Nah, terus kita klik berikutnya. Nah, ini yang perlu nanti diisi di setiap harinya. Jadi presensi pagi saat kalian sampai di sekolah langsung diisikan. Nah, perhatikan di sini kalau tandanya kotak ya, di sebelah kiri ini tandanya kotak, maka nanti kalian bisa memilih lebih dari satu ya kan. Misal pada bagian ini makan atau sarapan dengan gizi seimbang, terus berikutnya memastikan diri pada kondisi sehat, memakai masker yang berlapis, membawa cadangan masker, membawa hand sanitizer, terus membawa perlengkapan pribadi ya, perlengkapan sekolah, olahraga, beribadah, makan, dan seterusnya. Nah, berikutnya kalian nanti mengisi kalian transportasinya naik apa. Misal jalan kaki, maka nanti kuesioner selanjutnya berdasarkan sesuai dengan alat transportasi kalian. Misalkan yang kendaraan kalian datang ke sekolah, berangkat ke sekolah dengan kendaraan pribadi, nah itu otomatis menyesuaikan dengan kuesioner berikutnya. Kalau antar jemput nanti akan berbeda lagi seperti itu. Misal Farhan tadi menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini yang nanti perlu dilakukan ya, bukan sekedar mencentang saja, tapi perlu pastikan dilakukan. Yang pertama, melakukan CTPS atau cuci tangan pakai sabun sebelum mengendarai kendaraan. Jadi dari rumah sudah melakukan CTPS, terus habis itu memakai masker, menjaga jarak, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Berikutnya menerapkan etika batuk dan bersih. Maksudnya apa? Ditutup ya, ditutup dengan siku bukan dengan tangan, seperti itu. Nah, saat sampai di sekolah apa yang dilakukan? Yang pertama, segera melakukan CTPS. Seperti sampai di parkiran, parkir kendaraan di tempat yang sudah ditentukan, habis itu langsung cuci tangan. Sudah disediakan di banyak titik, misalkan di dekat parkiran depan, di hall, terus di taman dekat musola, terus di depan ruang kelas itu. Nah, nanti misalkan kalian datang sekolah naik kendaraan, langsung dari tempat parkir itu nanti sudah ada, tinggal kalian cuci tangan di sana, baru nanti kalian berjalan melewati hall. Untuk aksesnya nanti hanya dibuka dari hall ya. Nah, terus tetap memakai masker, menjaga jarak, dan terus melakukan pemeriksaan suhu. Nanti akan ada petugas yang akan
mengcek suhu kalian dengan termogan. Misal suhunya berapa? Suhunya adalah misalkan 35,6 derajat. Nah, saat tiba di sekolah, apa yang dirasakan? Misalkan sehat tanpa keluhan, yang lain tidak, otomatis gitu kan. Nah, apakah saya memiliki komorbid? Komorbid itu penyakit penyerta yang memperburuk kondisi kesehatan saat terkena suatu penyakit. Misal memiliki, ya ini daftar penyakit komorbidnya. Ada hipertensi, diabetes, penyakit paru-paru, jantung, atau DBD. Misalkan tidak, ya berarti tidak gitu aja dan kirim. Itu untuk presensi pagi ya. Jadi nanti diisi saat kalian sudah sampai di sekolah. Nah, terus selesai pembelajaran ya, atau di sela-sela pembelajaran kalian bisa mengisi form aktivitas siswa. Tinggal diisi saja kelasnya. Tadi 10 IPS 1 namanya tadi Muhammad Farhan Riyadi Asep. Nah, terus berikutnya tinggal diisi. Selama di sekolah ngapain aja? Tetap CTPS ya. Sebelum masuk ruangan, setelah keluar ruangan, tetap memakai masker, membawa cadangan masker, menjaga jarak, menggunakan peralatan sendiri, menghindari kerumunan, berjalan mengikuti alur. Nah, nanti alurnya sudah ada. Jadi kalau kalian ke sekolah nanti ada nanti tanda panah petunjuk yang itu menjadi alur kalian masuk ke ruang kelas dan alur kalian ketika pulang dari sekolah, seperti itu. Berikutnya berolahraga ringan, terus meletakkan barang pada tempatnya ya. Jadi taruh di tempat duduknya masing-masing, jangan di tempat yang lain, seperti itu. Nah, selama di sekolah tidak melakukan apa? Tidak bersalaman, tidak mencium pipi, tidak mencium tangan, tidak meminjam, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Nah, sudah kirim. Ini untuk form aktivitas siswa ya. Berikutnya yang terakhir, pulang sekolah, kalian silahkan pulang langsung ke rumah masing-masing. Begitu sampai rumah kalian mengisi form presensi kepulangan. Tadi kelasnya 10 IPS 1, namanya Muhammad Farhan Riyadi Asep. Berikutnya, nah tadi berangkat dan pulang otomatis sama ya, tadi kendaraan pribadi. Maka berikutnya adalah kuesioner tentang kendaraan pribadi. Kalau jalan kaki, maka nanti kuesionernya jalan kaki. Antar jemput menyesuaikan. Nah, tadi kita si Farhan berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi, maka otomatis pulang juga menggunakan kendaraan pribadi. Sampai rumah melakukan CTPS, jadi sampai rumah langsung cuci tangan, tetap memakai masker dengan benar ya selama perjalanan. Ini tadi sebelum mengendarai kendaraan ya, mohon maaf. Terus berikutnya tetap menjaga jarak, tidak menyentuh hidung, mulut, dan mata, segera mencuci tangan ketika sampai di rumah pakai sabun, menerapkan etika batuk dan bersin. Berikutnya sesampai di rumah, apa yang dilakukan? Melepas alas kaki dan meletakkan barang-barang yang dibawa, melakukan disinfeksi, yaitu penyemprotan dengan hand sanitizer pada barang-barang yang tadi kita bawa. Berikutnya menaruh pakaian yang baru dipakai di tempat kotor. Berikutnya mandi ya. Terus tetap melakukan PHBS. Nah, ini berkoordinasi melapor kepada satuan tugas atau wali kelas ketika mendapati ada demam atau keluhan-keluhan yang lain. Berikutnya tinggal upload foto. Foto selfie di depan rumah ya, nanti upload dan terakhir tinggal dikirim. Nah, itu untuk harian. Jadi setiap hari melakukan itu. Nah, di sini karena saya tidak upload, otomatis saya tidak bisa mengirim ya. Ini. Nah, beberapa hal yang perlu diingat, presensi pagi ini saya buka terbatas hanya sampai sekitar jam 10 siang atau sampai jam 12 siang. Nah, jadi nanti sebelum itu silahkan diingat-ingat untuk mengisi ya. Berikutnya aktivitas saya berikan kelonggaran waktu sampai jam 4 sore, dan untuk presensi pulang saya berikan kelonggaran waktu sampai jam 8 malam untuk kalian mengisi. Ingat ya, karena pentingnya data ini sebagai nanti bahan evaluasi penilaian pihak sekolah oleh dinas terkait. Jadi mohon perhatiannya untuk kooperatif, untuk berpartisipasi dalam pengisian
form laporan harian PTM. Seperti itu ya. Itu saja untuk hal yang saya sampaikan untuk persiapan PTM kita besok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.